Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Gerak Aceh. Di podcast sebelumnya, kita telah banyak membahas tentang demokrasi. Apa itu demokrasi, bagaimana pandangan tentang demokrasi, dan bentuk-bentuk dari demokrasi. Seperti yang kita ketahui, demokrasi memiliki arti yang sangat-sangat luas. Salah satunya adalah kesepakatan yang diberikan secara bebas. Lalu bagaimana bentuk demokrasi pada saat ini? Di podcast kali ini kita akan membahas tentang demokrasi dari kacamata aktivis mahasiswi perempuan. Hari ini kita telah kedatangan teman bincang dari UIN Araniri Banda Aceh, yaitu Kak Ida Susana. Halo Kak Ida, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, Kak Ida boleh perkenalan dulu ya, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Ida Susana, mahasiswi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Oke, selain menjadi mahasiswa, keseharian Kak Ida ngapain aja nih? Kakak selain jadi mahasiswa, sekarang sibuk di organisasi itu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Selain di HMI, Kak Ida ada ikutin organisasi apa aja lagi? Organisasi di dalam kampus yang internal tuh ada ikut juga di SEMA, DEMA, serta HMP juga ada. Kira-kira pengalaman yang menarik selama berorganisasi apa aja, Kak? Hal-hal yang menarik, yang paling pertama itu kita ketemu banyak orang ya pastinya, karakter-karakter seseorang yang berbeda-beda gitu kan, gimana kita menyikapinya itu sih yang menarik. Bagi Kak Ida, apa itu demokrasi? Menurut kakak, demokrasi itu seperti yang kita tahu ya, demokrasi itu kan suatu hak gitu-gitu, hak kita gitu. Dari mana hak itu berasal dari kita, untuk kita, kembali ke kita juga gitu. Itu sih Kak, demokrasi. Oke. Bagaimana sih pandangan kakak tentang demokrasi yang ada di Aceh? Demokrasi di Aceh. Menurut kakak, demokrasi yang di Aceh ini udah cukup bagus ya. Karena kalau memang secara kasat mata kita lihat, untuk tingkat permasalahan-permasalahan demokrasi yang di Aceh ini kita lihat nggak ada masalah. Dimana masyarakat kita diberikan hak yang sama, diberikan hak berbicara yang sama, memberikan kritikan yang sama, walaupun ada beberapa mahasiswa yang pada akhirnya harus turun ke jalan karena mahasiswa ini menganggap suara mereka tidak didengar dengan para kebijakan pemimpin. Nah, gitu sih. Berarti Kak Ida menganggap bahwasanya demokrasi yang ada di Aceh berjalan dengan baik. Gitu. Baik. Dan kita sering mendengar stigma bahwasanya perempuan itu nggak cocok berada di, atau kurang pantas berada di ranah publik. Cocoknya itu cuman di ranah domestik, misalnya dapur, kasur, sumur, kan kita sering dengar yang kayak gitu kan. Betul. Gimana sih pandangan kakak dengar stigma yang kayak gitu? Sebenarnya permasalahan ini memang udah melanglang buana kita dengar kayak gitu ya. Saya nggak sepakat dengan pernyataan seperti itu. Jadi kenapa setiap perempuan tuh harus diberikan dengan beberapa pilihan gitu. Yang pilihannya itu sendiri menyudutkan perempuan itu sendiri gitu. Padahal kan perempuan bisa mengerjakan semuanya. Harusnya kita tahu pekerjaan domestik itu bukanlah pekerjaan yang memang dilakukan oleh seorang perempuan. Tapi memang itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama gitu. Bukan untuk seorang perempuan aja. Kita harus tahu apa hakikatnya seorang perempuan itu kan cuma hanya melahirkan, menyusui, nifas, haid dan lain-lainnya gitu. Itu kodrat-kodrat itu yang nggak bisa dilakukan laki-laki. Selebihnya kan kita melakukan bersama. Masalah mengurus anak itu kan keinginan berdua. Masa yang melaksanakannya hanya sendiri, perempuan gitu. Jadi saya nggak sepakat dengan stigma pernyataan perempuan dibatasi karirnya karena harus mengerjakan domestik gitu. Setelah itu
agak melangkah sedikit kayak gitu. Kita tahu pemerintah sebenarnya telah mendukung perempuan untuk berkembang berkarir gitu di dunia pemerintahan. Yaitu pemerintah kan udah kasih kuota 30%, ya. Itu sebenarnya udah bagus, tapi banyak masih kursi-kursi itu yang kosong. Disebabkan oleh apa? Bukan hanya perempuannya yang tidak mampu di situ, tapi perempuan ini sendiri pun masih merasa bahwasannya dia tidak mampu untuk itu ranah laki-laki loh. Nah, gitu. Merasa belum mampu gitu. Padahal itu memang sudah diberikan kota gitu. Tidak hanya kemampuan yang kurang dimiliki. Saat perempuan ingin memasuki ranah pemerintahan, bahkan dia disikut oleh rekan kerjanya sendiri, bukan didukung dalam menentukan karir gitu. Karena perempuan ini di dunia kerja dianggap sebagai suatu pengganggu, suatu masalah, dianggap ketika ada perempuan ini nanti kita nggak jalan nih rencana kita. Banyak yang masih menganggap gitu. Banyak yang menganggap seperti itu. Jadi saya nggak setuju untuk perihal yang masalah harus memilih perempuan ini gitu kan. Karena itu pekerjaan domestik adalah pekerjaan bersama, jadi dilakukan bersama, bukan pekerjaan perempuan aja gitu. Oke, bagus. Keren sekali ya teman-teman. Nah, menurut Kak Ida kan sebagai perempuan dan juga pemuda nih, kita berdua lah ya. Iya. Menurut Kak Ida sendiri, gimana demokrasi yang baik bagi Kak Ida? Menurut saya pribadi, demokrasi yang baik itu ketika kita anak muda ini bukan hanya berbicara kesana kemari, mengkritik kesana kemari tanpa melakukan sesuatu atau aksi gitu. Tanpa bukti. Jadi ketika kita ingin berdemokrasi, ketika kita ingin menyuarakan suara kita, jadi kita itu harus memberikan solusi. Jangan kita mengkritik tanpa memberikan solusi. Jadi membuat pemuda-pemuda kayak kita gitu. Jadi kalau memang tidak bisa untuk memberikan solusi, setidaknya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang memberatkan pemerintah lah gitu. Maksudnya program pemerintah didukung kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Dan apa sih harapan kedepannya bagi demokrasi khususnya yang ada di Aceh? Demokrasi khususnya di Aceh, harapannya kita tahu kita punya keistimewaan Aceh gitu ya, khususnya daerah keistimewaan. Kita mempunyai kanun, kita mempunyai tokoh-tokoh adat yang luar biasa, kita mempunyai kebudayaan yang kental. Saya berharapnya setiap elemen-elemen pemerintahan yang memang bekerja atau membuat kebijaksanaan itu, mereka lah yang mentaati kebijaksanaan itu. Karena kan kalau memang mereka pun sudah melanggar dari kebijakan yang mereka buat, jadi bagaimana dengan kita gitu. Jadi kita ini mau kemana kan gitu. Jadi terkadang saya walaupun kita tahu kanun-kanun yang dibuat tuh masih banyak kanun yang tidak tepat sasaran gitu, tidak sesuai sasaran, dibuat hanya untuk melengkapi biar cepat siap kayak gitu. Itu kan ada beberapa kanun yang memang udah ditinjau kembali kan gitu. Itu menurut harapan Ida, maunya kanun aturan-aturan pemijak kepemimpinan di Aceh ini pun ikut betul-betul merealisasikan aturan yang telah dibuat kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Ida atas waktunya. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa mendukung serta mengikuti kami dari awal podcast hingga sekarang. Untuk podcast kali ini kita tutup dengan pantun. Masak sambal pakai terasi, beli sirih lalu minum kopi. Cukup sekian, terima kasih. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.